Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi siyami syahri Ramadan. Wa shamuhu junnatun lana minan niran. Wa sururun wa farahun bi dukhulil jinan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala man 'allamtahul bayan. Anzalta alaihi al-furqan sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila rahmatillahi wa ridwan wa ala alihi wa sahbihi wa jami' tabi'in lahum bi ihsan, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin rahimakumullah dan para sahabat-sahabat kami di pengurus MBCNU Marsbaya Bangkalan yang kami hormati. Alhamdulillah kita masih berada dalam genangan dari keberkahan bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat agung, bulan yang di dalamnya Allah mengubral ampunannya, mengubral seluruh keutamaan-keutamaannya, sehingga naif sekali bagi orang-orang mukmin manakala bertemu dengan Ramadan namun tidak bisa memanfaatkan momentum dari keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan hadirnya keberkahan dari bulan Ramadan itu sendiri, sehingga saat kita keluar dari madrasah Ramadan ini keluar dalam keadaan mendapat predikat al-muttaqin, sebagaimana yang difirmankan Allah, la'allakum tattaquna min rabbil alamin. Para saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kami sedikit akan mengurai dua hadis yang begitu populer yang bersinggungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu hadis yang berbunyi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Kemudian hadis yang kedua, kullu amali bani adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dua hadis itu yang insyaallah akan kami urai pada kesempatan malam hari ini berdasarkan paparan-paparan atau tafsiran-tafsiran yang dipaparkan oleh ulama. Di dalam kitab As-Sirajul Munir di sini dikatakan bahwa idza dakhala syahrul Ramadan futihat. Beliau mengatakan futihat di sini bisa bitakhfif wa tasydid, bisa futihat atau futihat. Jika bulan Ramadan telah tiba, maka futihat atau futihat dibuka selebar-lebarnya abwabul jannah, apa pintu-pintu surga. Apa maksud daripada pintu-pintu surga itu dibuka saat Ramadan itu tiba? Dalam konteks ini penulis kitab As-Sirajul Munir mengutip perkataan dari Imam Al-Munawi, Abdurrauf Al-Munawi, yaitu penulis kitab Faidul Qadir, syarah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Qala Al-Munawi kinayatun an tawaturi hubuti ghaitsir rahmah. Yang dimaksud abwabul jannah itu, kata Imam Al-Munawi, adalah kinayatun, sebuah kinayah atau ungkapan metaforis tentang antawaturi hubuti ghaitsir rahmat, tentang begitu amat derasnya turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawali su'udi ta'ati bila mani'in, dan begitu cepatnya terangkatnya ketaatan kita kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Itu maksud daripada abwabul jannah dibuka, pintu-pintu dibuka. Sekali lagi maksudnya
itu merupakan ungkapan metaforis, ungkapan kinayah tentang begitu amat derasnya hujan rahmat, hujan ampunan yang Allah turunkan di bulan Ramadan, dan juga sekaligus watawali su'udi ta'ati, dan begitu cepatnya terangkatnya pahala ketaatan kepada Allah tanpa ada sesuatu apapun yang menghalangi. Kemudian manakala Ramadan tiba, yang kedua adalah di antara bentuk keutamaannya itu adalah wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam ditutup oleh Allah. Apa maksudnya itu? Di sini dikatakan kinayatun an tanzihi anfusis suwam an rijsil asam, bahwa yang dimaksud pintu-pintu neraka jahanam itu ditutup itu merupakan kinayah, semon persemon atau ungkapan metaforis tentang pensucian jiwa-jiwa orang yang berpuasa, disucikan andijisil asam, dari noda-noda kotor dosa-dosa. Itu yang dimaksud pintu-pintu jahanam itu ditutup. Dimaksudnya adalah kinayatun an tanzihi anfusis suwam, adalah ungkapan metaforis tentang pensucian jiwa-jiwa orang-orang yang berpuasa dari noda-noda dosa. Kemudian selanjutnya adalah wasul silat asyayatin, dan ketika Ramadan itu tiba maka setan-setan itu dibelenggu. Ai quyyidat wa syuddat, maksudnya betul-betul diborgol, ekrangkeng kata orang Madura itu. Dibelenggu, diborgol. Kenapa? Kaila tuwaswisu lis-shaim, agar setan-setan itu tidak bisa mengganggu terhadap orang-orang yang berpuasa. Wa ayatu dzalika ay alamatuhu, apa bukti atau tanda-tanda bahwa setan itu betul-betul terbelenggu saat Ramadan tiba? Wa ayatu dzalika ay alamatuhu imsaku aktsaril munhamikin fit tughyan anidzunubi fihi. Bukti bahwa setan-setan itu betul-betul terbelenggu atau dibelenggu di bulan Ramadan adalah kita bisa melihat bahwa orang-orang yang biasa itu tenggelam dalam bentuk-bentuk kedurhakaan kepada Allah, yang biasa sebelumnya itu melakukan segala bentuk dosa, akan tetapi saat Ramadan tiba mereka mengurangi frekuensi kedurhakaan yang mereka lakukan. Jadi semisal kalau di luar Ramadan mereka katakanlah 50% bermaksiat kepada Allah, manakala Ramadan tiba mereka hanya 20%. Itu menunjukkan bahwa setan betul-betul terbelenggu. Di sini ada pertanyaan. Fa in qila, jika ditanya, qad nara asy-syurur wal ma'asi taqa'u fi Ramadan, sungguh kami telah banyak melihat keburukan, kejelekan, kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan. Falau kanat asyayatin musaffadatan ma waqa'a syarrun, seandainya setan-setan itu betul-betul dibelenggu, diborgol, maka tentu tidak pernah terjadi yang namanya keburukan atau kemaksiatan. Nah, ini bagaimana? Padahal hadis tadi Nabi mengatakan setan ketika Ramadan tiba betul-betul dibelenggu. Sementara kita dengan mata kepala telanjang kita menyaksikan tidak sedikit kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Maka bagaimana sebetulnya itu cara menjawabnya? Fal jawab min aujuhin. Di sini sebetulnya begitu banyak jawaban yang ditampilkan oleh ulama. Di antaranya yang dikemukakan adalah innama yughallu anis shaimi as-shauma alladzi hufidha ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu, bahwa setan itu betul-betul terbelenggu atau dibelenggu oleh Allah itu bagi siapa? Teruntuk orang-orang yang berpuasa. Berpuasa yang bagaimana? As-shaum alladzi hufidha ala syurutihi,
yang betul-betul menjaga terhadap syarat-syarat puasa, kemudian waru'iyat adabuhu, dan juga mementingkan atau memperhatikan terhadap adab-adabnya. Jadi pendek kata, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual, tetapi seluruh badannya itu betul-betul diajak berpuasa. Mulutnya diajak berpuasa dari berkata-kata keji, berkata-kata kotor, matanya dikuasai juga, telinganya diajak berpuasa, akal pikirannya juga diajak berpuasa. Pendek kata, jiwa dan raganya betul-betul diajak berpuasa. Lah, teruntuk orang yang seperti itulah, teruntuk orang yang berpuasa model seperti itulah, maka setan itu betul-betul terbelenggu. Artinya tak berdaya, menggoda dari segala macam, dari segala sisi. Kemudian amma man lam yuhafaz alaihi fala yughallu ala fa'ilihi asyaiton. Sedangkan manakala orang saat menjalankan puasanya itu adalah tidak dengan cara yang seperti tadi, jadi cuma hanya sekedar menahan makan, minum, dan berhubungan badan, hanya itu saja, sementara matanya dibiarkan jelalatan, mulutnya diobral ke sana kemari, tangannya, kakinya semua dilangkahkan pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka teruntuk orang yang seperti itu setan tidak dibelenggu. Ini jawaban yang pertama. Kemudian as-tsani, lau sullima annaha musaffadatun, okelah, seandainya kita terima secara zahir bahwa hadis tadi itu betul-betul maksudnya adalah setan yang betul-betul dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa, fala yalzamu alla yaqa syarrun. Maka sekali lagi, seandainya kita menerima keberadaan hadis Nabi tadi bahwa setan itu betul-betul dibelenggu, maka jangan kita mengira atau jangan kita menduga tidak akan terjadi yang namanya syarrun atau keburukan atau kemaksiatan. Kenapa? Li'anna lil wuqu'i asbaban ukhor bi ghairi syayatin. Karena yang namanya bentuk kedurhakaan itu, bentuk kejahatan itu memiliki banyak sebab. Memiliki banyak sebab selain karena ulah setan. Jadi jangan dikira meskipun setan itu betul-betul dibelenggu oleh Allah semuanya, baik setan yang bagian-bagian mafia atau setan-setan yang kecil, jangan dikira tindak tanduk manusia itu terlepas secara 100% dari yang namanya bentuk kejahatan. Jangan dikira itu. Karena untuk melakukan kejahatan itu banyak sebabnya selain sebab setan. Apa itu? Wahya an-nufusul khabithatu. Di antara sebab selain setan itu adalah jiwa-jiwa yang kotor, wal adatu al-qabihatu, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan wasyayatin al-insaniyah, dan setan-setan yang berupa manusia. Jadi sekali lagi, potensi untuk melakukan kedurhakaan meskipun setan itu betul-betul dilunggu itu masih ada. Dari sisi mana? Dari sisi nafsunya manusia itu sendiri. Misal sebelum Ramadan memang dia belum sempat bertaubat, belum sempat mensucikan dirinya, sehingga ketika momentum Ramadan tiba jiwanya masih kotor, maka efek negatif daripada jiwa-jiwa yang kotor itu mengantarkan dia untuk berbuat durhaka meskipun Ramadan itu tiba, atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek, atau ajakan setan-setan yang berupa manusia. Jadi sekali lagi, jangan dikira bahwa meskipun setan itu dibelenggu lantas tidak akan ada yang namanya bentuk kedurhakaan. Dan sebetulnya ada juga ulama yang memberi penafsiran bahwa yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah setan-setan bagian kelas kakapnya. Adapun setan-setan yang bagian kecil-kecil, bagian kerucuk-kerucuknya itu tetap dibiarkan merajalela, menebarkan gangguannya kepada manusia.
Dan bukti bahwa setan mafia itu diborgol adalah adanya frekuensi kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan kuantitas atau frekuensi kemaksiatan yang terjadi di luar Ramadan. Jadi persentase kemaksiatan yang terjadi di luar Ramadan dengan Ramadan itu sangat jauh berbeda. Di Ramadan itu sangat sedikit, sementara di luar Ramadan itu sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa setan itu betul-betul terbelenggu atau dibelenggu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan adalah kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal perbuatan manusia atau amal baik anak Adam itu adalah untuk mereka, kecuali puasa. Maka puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Lah maksudnya itu apa? Bukankah Allah itu tidak butuh terhadap amal kebaikan kita? Jadi dalam pandangan Allah sebetulnya mau amal baik atau amal buruk tidak akan memberikan efek manfaat atau negatif kepada Allah. Sama-sama tidak ada gunanya bagi Allah. Lalu kenapa dalam hal puasa diafiliasikan kepada Allah, sementara amal-amal yang lain tidak? Apa kira-kira maksudnya itu? Nah, dalam hal ini banyak ulama memberikan tafsiran. Di antaranya ada ulama yang seperti yang dikutip dalam kitab I'anatul Talibin. Itu mengatakan begini, bahwa amal-amal baik berupa amal sholat, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala ini dan itu, semuanya kelak di hadapan Allah di akhirat bisa diintervensi oleh orang-orang yang kita zalim. Semisal kita zalim kepada A dan B, dan kita tidak sempat meminta maaf saat kita hidup di dunia, maka kelak saat kita berada di akhirat, amal kebaikan kita diintervensi, diambil oleh mereka itu. Dan seluruhnya diambil. Selama kezaliman kita itu masih ada, maka selama itu pula kebaikan kita diambil oleh mereka. Dan manakala kebaikan kita sudah habis, maka dibalik kejelekan mereka yang diberikan kepada kita. Lah, kecuali puasa, kata sebagian ulama, kecuali amal puasa atau pahala puasa yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa diintervensi. Jadi amal zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh segala macam itu bisa habis kelak, diambil, dikasihkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Adapun puasa sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Itu salah satu interpretasi yang disampaikan oleh ulama mengenai sabda Nabi atau hadits qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan ada sebagian ulama ya, seperti yang dikutip dalam kitab Is'afu Ahlil Iman ya. Di situ dikatakan bahwa seluruh perbuatan manusia, amal baik manusia itu, misalkan sholat, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu pahalanya adalah dapat mengantarkan kepada surga. Sementara puasa tidak hanya mengantarkan surga, tetapi juga mengantarkan kepada berjumpa dengan Allah, mandang Allah, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Itu makna daripada seluruh amal kebaikan manusia adalah untuk manusia, kecuali puasa. Puasa untukku. Maksudnya sekali lagi adalah amal kebaikan manusia itu, amal sholatnya, amal ini dan itunya adalah dapat mengantarkan ke surga. Namun puasa tidak hanya mengantarkan ke surga, akan tetapi dapat mengantarkan bertemu dengan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa beraudensi langsung dengan pemilik surga, yaitu Allah. Itu salah satu tafsiran yang diberikan ulama yang kedua. Di antara sebagian ulama memberikan tafsiran, maksud hadis qudsi tadi adalah bahwa amal-amal perbuatan manusia selain puasa itu bisa dihinggapi oleh riya. Orang kalau baca Quran, orang kalau sholat segala macam, haji segala macam itu
itu bisa saja orang itu riya. Kenapa? Karena secara kasat mata mereka itu bisa dikelihatan oleh manusia. Sementara orang yang berpuasa tidak ada yang tahu. Puasa itu hubungan antara dia dengan Allah dan juga malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu, maksud daripada hadis tadi, kullu amal ibn Adam illa lahu illa syawm adalah ibadah-ibadah selain puasa itu berpotensi untuk riya, akan tetapi puasa itu tidak atau sedikit sekali terhinggapi oleh yang namanya riya. Ada juga sebagian ulama yang memberikan tafsiran bahwa puasa itu pada hakikatnya adalah untuk meneladani Allah. Allah itu kan tidak makan, tidak minum, akan tetapi yang beri makan dan juga beri minum. Kita berpuasa itu dalam rangka meneladani Allah dalam hal tidak makan dan tidak minum. Namun kita justru dianjurkan memberi makan dan memberi minum saat sedang berpuasa. Maksudnya saat menjelang maghrib itu kita dianjurkan bersedekah, kita dianjurkan beri takjil terhadap saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu beberapa interpretasi yang disampaikan oleh ulama terkait hadis qudsi kullu amal ibni Adam lahu illa shaum wa ana ajzi bihi. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, karena kita saat ini masih berada dalam genangan dari keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.